Dan, dan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa salatu wa salamun ala sadina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat serta hidayahnya lah kita dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi pada kelas tahsin akbar pada Ahad malam hari ini, yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dan juga salawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, yang dimana beliau Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya selamat malam dan juga selamat bergabung kembali di kelas tahsin akbar di Ahad malam hari ini di akhir bulan Juli ya. Dan juga tepatnya di tanggal 28 Juli 2024, dan ini sudah di pertemuan sekian kalinya ya Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, bikhair teh. Salam sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya senantiasa selalu diberikan kesehatan untuk Bapak Ibu semua dan juga Amin. Cipa di sini. Amin ya rabbal Amin. alamin. Sebelum kelasnya kita mulai, tentunya di sini juga pasti ada peserta-peserta yang baru bergabung dari berbagai wilayah, baik dari Sabang sampai Merauke. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan terlebih dahulu, karena kalau kata Ustadz Salman, tak kenal maka ta'aruf ya. Salam kenal kepada Bapak Ibu semua. Saya Siva, salah satu tim dari Sobat Ngaji yang akan membantu menginformasikan segala sesuatunya, baik itu kebutuhan informasi yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu semua ya. Dan alhamdulillah untuk malam hari ini kita sudah ada 79 partisipan, dan insya Allah nanti juga akan bertambah pesertanya, dan terlihat juga wajah-wajah bahagia serta semangat dari Bapak Ibu semua yang sudah bergabung, Masya Allah ya. Dan mungkin juga tidak sabar menyimak materi yang akan disampaikan oleh asatid dari tim Sobat Ngaji. Dan di sini Siva pun tidak sendirian Bapak Ibu semua, kita dibersamai oleh Ustadz Ari Abdullah beserta Ustadz Usep sebagai pemateri malam kali ini. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Syifa. Gimana kabarnya, Teh? Kabarnya bagaimana Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga ya. Mudah-mudahan sehat selalu untuk hari ini dan juga seterusnya Ustadz. Amin ya. Amin. Baik, kalau begitu Bapak Ibu semua, sebelum kita alihkan kepada Ustadz, mangga dipersiapkan untuk segala tulisnya, mungkin kebutuhannya beserta internetnya mudah-mudahan stabil, tidak ada kendala, dan mudah-mudahan materi yang disampaikan pun dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan nanti juga akan ada sesi tanya jawab di akhir materi, dan sebelum kita sesi tanya jawab akan ada informasi yang akan disampaikan dari tim Sobat Ngaji seperti itu. Dan nanti juga akan ada Bapak Ibu semua bisa diperhatikan untuk rulesnya. Nanti saat kajian berlangsung boleh di off-kan terlebih dahulu untuk mikrofonnya, kecuali interaksi boleh di on-kan lalu di off-kan kembali, seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu semua, mari kita ucapkan basmalah agar diberikan kelancaran semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempatnya Siva serahkan kepada Ustadz Ari. Silakan Pak Ustadz. Ya, syukran Teh Syifa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, baik, sedikit berbeda nih. Saya posisi dari kantor ya. Dan alhamdulillah kita kedatangan tamu luar biasa juga ya. Insyaallah masih muda, dan ya sepertinya kita ada cerita unik juga ya. Nanti insyaallah kita akan mulai ya. Baik, izin saya mulai untuk kajian pada malam hari ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd.
Allahumma salli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu al-hadits. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, tentunya puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang tentunya masih memberikan kita berbagai nikmatnya ya, yaitu kesempatan yang tentunya sangat berharga pada malam hari ini, yaitu kesempatan sehat ya, dan juga kesempatan waktu luang ya, yang sering saya sampaikan, yang sering Asati sampaikan sebagaimana Rasulullah sabdakan ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering manusia lalaikan, yaitu as-sihhatu wal farugu, sehat dan waktu luang, yang tentunya yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesehatan kita dipakai apa, waktu luang kita dipakai apa, seperti itu ya. Insyaallah Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada malam hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan, lancarkan kita untuk senantiasa melaksanakan perintahnya, dan juga mudah-mudahan kita tentunya bisa mengkonsistenkan dan juga beristiqomah tentunya insyaallah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada acara Zoom pada malam hari ini tentunya sedikit berbeda ya. Kalau di Zoom itu di grup itu Bapak Ibu sekalian ada materinya tidak kira-kira? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, nggak ada, nggak apa-apa. Tapi insya Allah materinya ada di sini ya. Nanti kita akan sampaikan, dan nanti sebelum kita mulai tentunya saya akan mempersilahkan dulu dan juga kita sapa dulu ya guru-guru kita yang masih muda insya Allah. Kita sapa dulu. Di sini ada Ustadz Usef Fauzi ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustaz Ari. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Oke. Ari. Iya, agak grogi nih kalau misalkan di hadapan Ustadz Usef nih ya. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Oke, baik gimana? Sebentar. Sehat. Alhamdulillah. Saya coba pinkan dulu ya. Mana Ustadz? Sebentar ya. Di mana Ustadz nih? Oh ini nih. Apa? Nah, alhamdulillah. Sudah tampil ibu-ibu sekalian ya? Kita berdua? Belum. Sudah belum? Belum. Teh Syifa bisa dibantu untuk ditampilkan dua tampilan? Sudah Ustadz untuk. Sudah ya? Di-edit. Oke, alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, sepertinya Ustadz, saya mohon izin untuk kegiatan berlangsung ini, insya Allah Bapak Ibu sekalian kita awali dengan tilawah Al-Quran dari Al-Ustadz Usef Fauzi insya Allah pada malam hari ini. Kita buka dengan tilawah dari beliau ya. Saya persilakan kepada beliau. Ustadz, mangga. Mohon izin semuanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Sadaqallahu azim. Masya Allah, tabarakallah. Gimana Bapak Ibu sekalian ketika mendengarkan ini? Kalau mendengarkan Ustadz Usep itu, Ustadz boleh di on cam saja, Ustadz. Ya, syukuran alhamdulillah untuk Al Ustadz untuk senantiasa men-sharekan dan juga membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan tidak hanya buat Al Ustadz mendapatkan berbagai kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaatnya dari Rasulullah, dan tidak hanya itu, mudah-mudahan untuk kita semua pun juga yang mendengarkannya mudah-mudahan mendapatkan kebaikan dan juga mendapat mudah-mudahan kita senantiasa semakin terenyuh kembali hati ini untuk senantiasa ingin mempelajari terus ya berbagai ilmu-ilmu terkait dengan membaca Al-Quran insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sedikit kita pun juga sebelum ke kajian, alhamdulillah di sini banyak peserta-peserta yang sudah hadir juga, dan boleh untuk Bapak Ibu sekalian untuk men-sharekan nama kota asal mana ya. Ini banyak sekali. Kak Musab ini luar biasa ya. Di sini kalau saya simak, apakah ada yang di Tasik tidak nih? Karena Kang Usep ini, Ustadz kalau tidak salah dari Tasik ya, Ustadz? Ya Ustadz, saya dari Tasik, asal di Tasik. Asal Tasik ya. Kalau kegiatan di Bandung ya? Alhamdulillah Bandung, bersama saya. Udah Nah, 10 tahun lah. oh Masya Allah, tabarakallah. Nah ini sebetulnya Ibu Bapak sekalian, dengan beliau ini guru saya sebetulnya ya, dari Al-Latif ya. Mungkin pernah kita juga bergabung bersama Ustadz Muzammil Hasbalah ya. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang kenal Ustadz Muzammil Hasbalah, Bu? Pasti kenal lah ya. Sudah tahu ya, dari YouTube-nya, dari Instagram-nya, dari TikTok-nya, pokoknya di media sosial tidak ada yang tidak mengenal beliau ya. Dan alhamdulillah kita pernah bertalaki bersama itu kurang lebih saya tahun 2013 ya, Ustadz Usep ya. Tapi sebetulnya yang lebih senior beliau nih ya. Ustadz Usep yang tentunya lebih awal yang saya lihat dari Al-Latif ya. Beliau termasuk imam muda di Bandung, bahkan mempunyai komunitas imam muda ya. Nah bagi Bapak Ibu sekalian kalau ingin diimami oleh beliau, insya Allah ya, di Sobat Ngaji kita ada insya Allah ya. Baik, insya Allah pada malam hari ini tentunya kita pun juga kedatangan tamu dari peserta-peserta privat juga ya. Ada dari peserta makomat dan juga peserta tahsin. Nah ini Ustadz, kita akan simak dulu dari beberapa peserta yang insya Allah kami pun juga mengharapkan testimoninya nih ya. Kira-kira kita akan minta bantuan juga ke Teh Syifa nih. Kira-kira siapa Teh Syifa yang akan hadir pada malam hari ini? Alhamdulillah di sini sudah ada Ibu Eriga dan juga Ibu Titi yang sudah bergabung. Mangga Ustaz. Masya Allah ya. Baik. Ada Ibu Eriga. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu Eriga? Insya Allah sehat selalu. Alhamdulillah. Ya, saya lupa lagi nih, Ibu Eriga itu asli mana? Ya Saya lupa lagi. kalau asli Palembang, tapi tinggal di Bekasi, Ustadz. Oh gitu, Masya Allah. Ya, Asli Palembang. Tinggal di Palembang. Bekasi. Udah lama Bu dari Bekasi, Bu? Sebenarnya di Jakarta dulu deh, tahun berapa ya? 91 mungkin ya, 92. Oh, udah lama Kalau di berarti ya. Bekasinya baru 7 tahun di Baru Bekasi. 7 tahun ya. Kalau dengan Sobat Ngaji udah berapa lama, Bu? Kira-kira menghitung tidak? Dari bulan November tahun 2023, Ustadz. Masya Allah, bulan Iya, November 2023, 2023 ya, Masya kemudian Allah. seminggu kemudian placement test, terus ikut yang tesin privat. Masya Allah ya. Program pertama Oke, program Desember. pertama. Iya. Oke, di sini ada Ibu Eriga. Ya, alhamdulillah. Syukran Ibu udah hadir dan mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Dan di sini pun juga ada Ibu Titi. Assalamualaikum Ibu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ari. Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya Ibu Titi? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Saya pun juga belum sempat nih Ibu Titi, belum sempat mengingat asli kota mana Ibu Titi? Kalau asli mah dari Sumatera, Ustadz. Dari Sumatera. Ya. Masya Allah tuh, Ustadz Usep ya. Kita alhamdulillah di sini dari Sabang sampai Merauke nih ya, kita kehadiran peserta-peserta yang sangat luar biasa ya, luar biasa nih. Kang Usep dari
dari eh, Tasik ya, Tasikmalaya, alhamdulillah bisa bertemu juga di Bandung dan ini satu kantor di sini ya, posisi di kantor beliau ada di belakang ya. Dan alhamdulillah saya pun juga tidak di rumah, jadi pakai studio di kantor ya, alhamdulillah. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya juga mohon izin nih pengen tahu juga Ibu Eriga sama Ibu Titi, kita punya materi apa saja ya, dan insya Allah saya akan share screen terlebih dahulu. Eh, Mohon izin juga untuk Ibu Eriga dan Ibu Titi boleh men-sharekan pola-pola sederhana dari Sobat Ngaji ya, yaitu di Quran Surah An-Naba kita akan dengar sama-sama hanya dua pola saja, Bu, cukup ya, dua pola saja. Masih ingat polanya, Ibu ya, insya Allah ya. Baik, mohon izin kepada Ibu Bapak sekalian yang akan kita pelajari nanti ada bab-bab yang tertentu yang tentunya sudah apa namanya, yang sudah kondisikan meskipun modulnya belum ada, tapi nanti insya Allah akan di-sharekan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Baik, mohon izin juga Al Ustaz ya, kita akan simak nih peserta-peserta dari Sobat Ngaji yang insya Allah ngisi juga apa namanya tilawahnya ya. Oke. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan kembali tilawah dari Ibu Eriga dan Ibu Titi ya. Seperti biasa satu pola, mungkin diawali dari Ibu Eriga ayat 1 sampai ayat 5 dan Ibu Titi dilanjutkan ayat 6 sampai beres ya, Ibu Titi ya. Oke, silakan untuk Ibu Eriga dipersilakan untuk memulai dari ta'awudz sampai ayat kelima. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamu summa kalla saya'lamu. Ya, dilanjutkan. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja. Masya Allah, tabarakallah ya. Syukran Ibu Eriga, Ibu Titi, luar biasa ya. Gimana Ustadz Usep? Nih, Allah. ya peserta-peserta dari kita alhamdulillah, dan mungkin di antara Bapak Ibu sekalian di sini ada yang baru hadir ya, dan kita sebetulnya mempunyai pola ya, sehingga alhamdulillah Ibu Titi dan Ibu Eriga dan peserta-peserta yang lainnya alhamdulillah masih banyak yang lainnya, tapi kita memerlukan evaluasi pada kesempatan akhir pekan ini ya, dari Ibu Eriga, Ibu Titi, pengalaman apa yang Ibu Eriga dan Ibu Titi dapatkan di kelas Sobat Ngaji ini ya, dari mulai Ibu Eriga mungkin ya. Ya, Ustadz, ini ada dua kelas yang saya ikut, yang tahsin privat dan Masya Allah. makomat. Ya, pertama Tahsin kali yang berarti ikut, ya, tahsin ya, ya tahsin. yang tahsin dan Ya, makomat ya. makomat. Yang pertama itu tahsin, Desember 2023. Sebelumnya itu saya sendiri ingat terakhir saya belajar ngaji itu masih Iqra. Saya lupa Iqra berapa itu waktu SMP, SD dan SMP. Masya Allah. Jadi saya lupa beberapa huruf hijaiyah. Dan saya udah niat mau kursus, mau les gitu, tapi di dekat rumah itu pertama kali hanya 3 pertemuan, kemudian COVID. Pada saat 3 pertemuan itu yang diajarkan hanya makhraj. Jadi 3 pertemuan berarti 3 huruf. Nah, itu saya sebenarnya udah nggak sabar kapan saya bisa ngajinya gitu, bisa baca Al-Qur'annya. Tapi kemudian stop karena COVID. Nah, kemudian ada lagi di sekitar rumah
pengajian juga, tapi saya malu Ustadz karena saya udah umur mau 60 sudah lupa Sudah muda, Bu ngaji. ya. Sudah Sudah muda muda. lagi lupa ngaji. Nah, alhamdulillah ya Allah Tuhan Maha Baik ya. Saya beri Al-Qur'an di di At-Taqwa Store, ketemulah dengan sobat ngaji dan akhirnya Masya Allah. rezeki saya untuk ikut yang pertama. Dan pada saat tahsin yang pertama itu terus terang pada saat placement test itu saya gemeteran dan deg-degan karena justru saya pertama kali yang di tes gitu dan saya lupa itu di tengah Ustadz saya baca itu apa yang harus Masya saya Allah. baca. Nah, kemudian alhamdulillah ternyata saya belajar yang tahsin itu saya selalu gembira karena bagi saya enteng mudah gitu Ustadz. Artinya yang Alhamdulillah. penting saya ulangin di rumah gitu ya. Minimal Ustadz beberapa waktu terakhir ini saya kurang sehat jadi saya paling cuma sekali mengulang dan itu pun Mhm. cukup gitu. Tapi kalau lebih dari satu kali mengulang di rumah maka lebih lancar lagi gitu. Jadi kemarin waktu tahsin yang privat itu saya merasa gembira karena saya sudah bertahap mulai bisa baca gitu. Karena kemudian Alhamdulillah. mat 2 harokat, 4, 5, kemudian 6 harokat. Kemudian terakhir ini yang modul B ini tahsin 2 modul A dan B ini mengenai guna. Nah itu juga saya makin nambah ilmunya. Yang dulu saya bingung orang bacanya kok Alhamdulillah. begitu, dari mana ilmunya. Alhamdulillah Ustadz, saya nggak belajar dari tempat lain, tapi dari sobat ngaji saja ini sebagai saya udah benar-benar cukup gitu. Dan saya selalu penasaran pengen belajar terus apa gitu walaupun kadang-kadang waktunya belum apa tidak tersedia. Dan surprise-nya setiap habis kelas tahsin Ustadz kalau saya sedang tidak sehat maka setelah itu saya sehat langsung Masya gitu. Allah. Kemudian saya selalu semangat kok pengen terus mengulang padahal udah saatnya jam tidur kan. Nah, karena jam tidur aja saya tidur. Kemudian yang makomat Ustadz, saya lebih gembira lagi karena bagi saya itu seperti menyanyi gitu. Saya udah nggak pernah lagi dengerin radio atau kaset di mobil, di rumah juga nggak pernah denger karena saya lebih senang bersenandung gitu dengan Masya apa Allah. An-Naba yang diajarkan Ustadz Ari gitu. Alhamdulillah Ustadz, saya tidak sengaja Alhamdulillah. jadi hafal halaman pertama yang ayat 1 sampai 13 itu insya Allah hafal. Nah, yang Masya Allah. ya itu Padahal hafal enggak niat ngapal, Bu ya. ya lihat apa saya karena senang saya melatih terus nada gitu nadanya supaya bisa meniru Ustadz Ari. Makanya halaman kedua pun sudah mulai hafal gitu Ustadz. Halaman ketiga masih campur aduk. Kadang-kadang lupa ini urutan ayatnya lupa gitu. Jadi kan baru 3 lembar ya Ustadz sampai kemarin tuh yang ke apa yang ke 36 sampai 40 ya Ustadz. Kalau nggak salah Iya, kita iya. baru belajar berapa ayat terakhir itu yang masih perlu dimurajaah. Tapi yang awal-awalnya yang lembar kedua itu saya masih suka kebalik-balik aja. Kadang-kadang ayat ini duluan kebaca gitu. Tapi kalau lihat lihat catatannya, maka yang asal ingat di huruf pertamanya saja di setiap ayat saya langsung ingat berikutnya. Ya gitu aja. Jadi saya lihat huruf pertama dari ayat itu, ayat selanjutnya apa gitu. Nah itu saya langsung hafal ke belakangnya. Saya gembira sekali Ustadz karena ini saya belum pernah menghafal surat sepanjang ini. Saya Masya Allah. ingatnya cuman Alhamdulillah. Al-Ikhlas terus dan sejenisnya di di apa juz 30. Demikian Ya. saja Ustadz. Masya Allah. Ya, Ya, syukran. Syukran ya, Ibu Eriga. alhamdulillah. Ya. Nah, di sini pun juga ada Ibu Titi. Nah, ini Ibu Eriga termasuk senior juga ya. Senior itu pertama kalinya yang gabung di di kelas ya. Nah, di sini pun juga ada Ibu Titi, Bu ya. Alhamdulillah, Ibu Titi berapa kelas, Bu? Ikut berapa kelas Ibu Titi? Oh, sama Ustadz seperti Ibu Edija tadi. Kebetulan ikut tahsin dan Ikut tahsin dan iya, makomatnya. Masya Allah ya. Gimana kira-kira Ibu Titi pengalamannya? Udah Eh, berapa lama kira-kira Ibu Titi? saya termasuk baru ya Ustadz karena waktu itu bulan Ramadan itu. Hampir sama kok Ustadz bisa milihnya yang 2 orang hampir sama. Saya Oh, sama Bu Masya Edija kan Allah. juga sering Oh, mencari-cari. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Itu ada teman-teman itu ada di Cilengsi di sana tapi jauh kan. Nah kebetulan saya nggak sengaja itu ada yang promosi kalender tuh kan. Nah saya beli itu kalender. Akhirnya saya scan di situ kok ada itunya vaksin. Oh, Masya Benar, Allah. Masya Allah itu benar-benar jalan dari Allah, bukan kebetulan tapi Allah yang menunjukkan ini dan Masya Allah. Sama kayak Bu Erja tadi. Dan Alhamdulillah. namun sebelumnya saya ucap terima kasih jazakallah khairan kasiran dulu Amin, kepada amin. Ustaz Ari dan timnya telah memberi kesempatan pada saya nih, pada kami malam hari ini untuk menyampaikan testimoni sebagai rasa syukur kami juga nih Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ya, Masya Allah. banyak terbantu. Emang menyenangkan tadi yang dibilangin Bu Eni, dilihat tuh menyenangkan, dipelajarin Memudahkan. memudahkan memang Masya Allah. Banyak ilmu yang kami dapat dari sini di tahsin itu ya. Kami kira bacaan kami itu udah benar. Ternyata Masya Allah masih belepotan.
begitu. Itu Masya Allah salah satu manfaatnya, dan akan terus belajar, tidak akan tidak akan berhenti sebelum ya Allah berkehendak gitu, Masya Ya, Allah. Masya Allah, Rasanya terbantu tabarakallah. banget Ustaz itu. Banyak diantaranya yang masih ilmu-ilmu apalagi tajwidnya gitu kan kami belum dapat atau belum pernah dengar. Dan sebenarnya saya penasaran itu. Sebelum saya belajar, saya kulik dulu itu di sobat ngaji yang lainnya tuh kan banyak di YouTube. Nah, Iya. gitu kan, Masya Allah banyak ilmu ternyata. Tapi sebelumnya dulu saya pernah juga gituin itu punya Ustadz Ari ini tentang bacaan apa namanya itu yang guna-guna itu ya, Mhm. banyak terbantu juga dari sobat ngaji. Sebelum saya masuk ternyata membuka kelas-kelas privat, dan saya salah satu di antaranya merasa suatu manfaatnya eh, untuk belajar Al-Quran lebih intens lagi, karena di sobat ngaji ini kita belajarnya dengan senang dan tidak ditekankan untuk menghafal juga, enggak, nah gitu ya, yang kayak tadi itulah, dilihat menyenangkan, dipelajari memudahkan. Ternyata emang itu bukti, dan jargon itu Masya Allah Ya, benar-benar menghafal tanpa dihafal, menghafal bisa tanpa tanpa dihafal, sengaja. Ya, eh, bisa tanpa sengaja ya. tanpa sengaja, Masya Allah kayak gitu juga. Tadinya saya tuh membacanya dengan irama datar aja, dan nggak tahu juga tuh panjang pendeknya juga gimana gitu. Ternyata makanya ketika kami belajar pertama kali untuk kelas makomat itu, ta'awud dan bismillah juga masih belepotan ya. Ketika saya mengulang tuh ternyata masih banyak yang salah. Nah, makanya Masya Allah. kelas privat ini sangat membantu kami, karena belajarnya benar-benar terpantau karena jumlahnya hanya beberapa orang. Nah, Ya kalau yang betul. seperti kita berjalan saat ini di kelas akbar itu kan terlalu banyak, dan waktunya juga mungkin kalau di tes satu persatu kayak di kelas privat itu kami memakan waktu yang banyak, yang lebih panjang. Dan alhamdulillah sekali lagi belum merasa puas dan belum merasa pandai ya. Masih banyak yang Masya kurang, Allah. dan makin penasaran untuk terus Harus mengikuti. selalu kurang, Bu ya. Harus Ya, selalu iya, kurang ya, betul Masya itu, Allah. Ustaz. Saya berharap agar semua asatid di Sobat Ngaji diberi kesehatan, Amin, banyak amin ya yang Allah. bisa mengajarkan kami ke depannya dengan lebih semangat lagi. Kami pun lebih semangat. Saya selalu semangat insya Allah gitu kan. Insya Allah. Saya Ya, mudah. ilmu-ilmunya bisa dicerna dan belajar dengan bahagia, yang sebagaimana Ustadz Ari selalu bilang sebelum kelas dimulai, bahagia, gembira, Betul. Masya Allah. Senang Harus. gitu. Ya Allah. Harus tarik bibir kita ya. Dan fasilitasnya juga sangat eh, menguntungkan bagi yang tidak hadir di kelas belajar saat itu ya. Ya, Karena kembali di-share ke grup itu siaran ketika kelas berlangsung. Jadi yang tidak hadir bisa lagi mengulang betul. dan mendengarkan gitu kan. Ya, Dan betul. karena kebiasaan itulah akhirnya saya juga alhamdulillah udah hafal An-Naba itu 30 berapa Ustadz kemarin yang semalam. Masya Allah. 36 ya. Hafal dengan sendirinya. Masya Allah. Masya Allah. Soalnya karena senangnya dengan mahkomat itu, jadi apapun aktivitas rumah, saya bacakan tuh. Hampir setiap aktivitas. Lagi gosok, lagi masak, Masya Allah. Mendengar Masya mahkomat Allah. itu, Masya Allah. Barakah banget, Masya Allah, Ustaz. Benar-benar. Saya baru mendapatkan metode yang kayak gini. Dan Insya Allah eh, akan disampaikan lagi kepada yang lainnya. Kalau niat saya, Betul. kalau udah saya bisa. Masya Allah gitu, Insya Ustaz. Allah. Ya, syukran, syukran. Jadi Ya. kalau saya akan izin untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Silahkan, sangat senang sekali ya. Dan harapan kami seperti itu ya, Ibu Titi, Ibu Eriga, dan semua peserta yang sudah bergabung ya. Masya Allah, Ibu Titi syukron ya, Ibu Eriga, Ibu Titi yang sudah berkenan untuk hadir juga. Dan ini salah satu bentuk rasa syukur kami juga ya, Bapak Ibu sekalian, Ustaz Usep juga ya. Di sini Ustaz, kita tim alhamdulillah rasa syukurnya adalah melihat peserta yang alhamdulillah ketika di-sharekan ilmu-ilmunya, mereka alhamdulillah bisa dan mempraktekkan dengan istiqomah, dengan lancar sampai saat ini ya. Bahkan ada istilah belajar dari awal sampai akhir rasanya sama. Meskipun levelnya berbeda, tapi rasanya sama ya Ibu Riga ya. Insya Allah mudah ya. Benar, Memang ya ada tahapan-tahapannya yang insya Allah ya nanti insya Allah akan disampaikan ya. Nah jadi insya Allah mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu sekalian dan motivasi juga untuk kita semua. Dan luar biasa syukron ya untuk kehadirannya Ibu Eriga, Ibu Titi.
Dan yang lainnya insya Allah nanti mungkin di pertengahan kita pun juga akan mengundang yang lainnya mungkin ya yang hadir pada malam hari ini di kelas privat ataupun tahsin dan makomat seperti itu ya. Syukron Ibu Eriga, izin untuk dibuka lagi pinnya ya, insya Allah ya. Ya, Syukron, silakan, alhamdulillah. Ustaz. Baik, gimana nih Ustadz Usep? Pengalaman pertama mendengar peserta dari Sobat Ngaji nih. Insya Allah sekali Ustaz ya. Kadang saya merasa malu gitu dengan usia yang sudah muda ya, Bapak Ibu masih semangat untuk belajar. Kadang kita Ustaz ya yang masih muda gitu ya, dianggap masih muda, padahal kita udah bapak-bapak. Udah bapak-bapak kita Ustaz. Tapi kadang ada rasa malas untuk belajar gitu. Tapi masalah dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak yang hadir masih belajar. Karena terbukti Ustaz, kata ibu-ibu tadi sangat asyik, sangat mudah. Karena sudah terbukti, udah Allah jelaskan dalam surah Al-Qamar, Ustaz. Udah Betul, betul. dikatakan 4 kali bahkan dalam surah Al-Qamar. Walaqad yassanal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Al-Qur'an itu udah mudah untuk dipelajari. Karena pertanyaannya, buat siapa itu? Atau siapa yang mau berpikir gitu untuk bersungguh-sungguh untuk belajar Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an udah terbukti mudah gitu. Asalkan kitanya ada kemauan, ada kesungguh sabar istilahnya saja. Mungkin kita menghadapi dengan guru-guru yang berbeda. Bapak Ibu, ada yang metodenya gini. Mungkin di Sobat Ngaji, alhamdulillah sudah diselaraskan metodenya. Tapi ada saja orang yang mungkin belum sabar, pengen cepat-cepat bisa, Bu. Ya, tapi dalam belajar Al-Quran itu dengan cepat bisa, Bu. Tapi nikmati saja ritmenya, ikutin. Insya Allah barokah, dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung niat kita buat apa untuk belajar Al-Quran. Seperti itu, Ustaz. Iya betul Ustaz ya. Saya ingat senantiasa kita pun juga menyampaikan kepada peserta, ingat kita belajar di Sobat Ngaji di sini niatkan pertama adalah mengejar pahala dan ridho Allah. Itu aja dulu ya. Karena kalau hasil itu tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan buka materi pada kesempatan malam hari ini insya Allah. Sepertinya ini sudah pada penasaran ini materi apa yang disampaikan ya. Apakah hanya testimoni dari peserta? Enggak juga ya. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian kita kehadiran dan saya sedikit bercerita akan saya ringkas juga ya. Beliau salah satu ya saya bilang memang guru ya. Ustadz Usep saat ini usia berapa berarti Ustadz? 13 tadi. 92 tadi. 13 tahun. 29. Tuh, 29 tahun. Saya sudah agak tua berarti dari Ustadz Usep ya, tapi beliau luar biasa ya. Dan insya Allah kita akan gali ibu bapak sekalian, kita akan gali potensi beliau dan insya Allah beliau ini salah satu yang akan mengajarkan kita di Sobat Ngaji insya Allah ya. Baik, kita ada beberapa tahap ibu bapak sekalian ya sebelum ke tahapan yang akan disampaikan. Tentunya nanti akan saya sharekan. Nah, tadi yang disampaikan berkaitan dengan metode makomat, metode tahsinnya mungkin di antara Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah ikut gabung mungkin sudah tahu. Ini bagi yang bagi yang baru bergabung nih kira-kira. Di sini boleh suaranya terdengar? Ada yang baru bergabung Ibu Bapak sekalian? Ada yang baru bergabung sama sekali? Apa ada yang baru bergabung sekali saat ini? Oh, Ustaz, berarti banyak sekali Ustaz. Saya, Ustaz. Oh, Masya Allah. Sudah 2 kali. Sudah 2 kali itu baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru pertama. Oh, Masya Allah. Hadir Ibu Yeni itu ya. Baru pertama. Masya Allah. Ya. Wah, Alhamdulillah. sekali, Jadi Ustaz. ini dan mohon maaf belum bisa disebutkan semuanya nih ya. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian kalau misalkan ingin lebih dekat bersama kami ya kita mempunyai beberapa program ya. Saya izin share dulu ya untuk programnya. Kita punya 3 program ya. Program yang pertama adalah tahsin besar yaitu saat ini ya hari Ahad malam ya jam 8 tepatnya dan kita tahsin besar ini nanti materinya beragam ya berkaitan dengan tahsin ilmi dan amali ya pokoknya berkaitan dengan cara baca ilmu-ilmu dalam membaca Al-Quran seperti itu ya Ustaz. Jadi di kelas akbar hari Ahad itu kita beragam kaitannya dengan ilmu-ilmu tahsin amali dan ilmi. Terus ada tahsin besar itu di hari Rabu ya. Ini di hari Rabu itu bedah tajwid. Sepertinya 4 program. 2 program tahsin besar yaitu hari Ahad pembahasan tahsin amali dan ilmi ya. Terus berikutnya yang kedua hari Rabu itu bedah tajwid Pak Bu ya bagi Bapak Ibu sekalian ingin memperbaiki bedah tajwid apalagi khususnya juz 30 silakan boleh nanti ikut di
hari Rabu. Kita pun juga membuka di hari Rabu ya. Jadi bisa gabung. Nah, cuman memang kedua waktu ini adalah tahsin besar. Yang mana tahsin besar ini tidak tidak terbatas ya, orangnya nanti bisa jadi 100 orang 200 orang gitu kan ya, dan kita pun juga sebetulnya nanti ada perwakilan juga. Makanya keinginannya memang Ustaz kalau di tahsin besar itu kita inginnya ngecek satu-satu, cuman kebayang Ustaz kalau misalkan 200 orang dicek satu-satu sampai jam berapa nih kira-kira Ustaz? Ya, Masya Allah ya. Jadi kita bikin lagi program Bapak Ibu sekalian. Program yang kedua adalah permintaan. Ini permintaan dari Bapak Ibu sekalian sebetulnya ya, permintaan dari peserta-peserta. Saat bikinlah untuk program privatnya yang mana orang-orangnya nggak banyak sebanyak di tahsin besar. Maka kita buka program awalnya satu ya, program tahsin ya, program tahsin, dan yang kedua program tahsin dan makomat, ada gabungan. Nah, nanti insya Allah metodenya saya sampaikan bersama Ustadz Asep. Nanti kita ada dua sesi, ada tahsin, ada makomatnya ya. Nanti kita akan sampaikan. Nah, dua program ini privat Bu ya, dan ini terbatas hanya maksimal 12 orang ya. Paling ada satu misalkan lebih 13 orang bisa juga ya. Pokoknya maksimalnya kita patok 12 orang. Yang mana 12 orang ini kalau di tahsin privat ini lebih terpantau, satu persatu kita cek ya, sampai sehingga tadi ada Ibu Eriga, Ibu Titi membaca itu secara detail dicek satu persatu, sehingga alhamdulillah terpantau dan insya Allah lancar ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan tahsin, kalau tadi kan tahsin besar ya, dua pertemuan hari Ahad dan hari Rabu ya, sedangkan ada tahsin privat. Ini tahsin privat ini bebas, nanti Bapak Ibu sekalian bisa memilih waktu sesuai dengan waktu masing-masing ya, waktu longgarnya masing-masing seperti itu ya. Dan kita nanti mungkin Tesipa akan menyampaikan juga nanti ya di sesi di sesi tanya jawab ataupun pertengahan sesudah materi akan saya sampaikan nanti bagaimana syarat-syaratnya itu ya. Sebetulnya kita tidak akan tidak ada syarat yang berat Bapak Ibu sekalian. Istilahnya gini, tadi kan sebagaimana ada dalil di Quran surah Al-Qamar ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Minimal Bapak Ibu sekalian mau untuk belajar, yuk gabung di Sobat Ngaji ya. Saat saya berat untuk biayanya gimana? Gak usah. Nanti Tesipa ada kejutan ya. Tesipa bagi Bapak Ibu sekalian tidak akan berat, pokoknya ingin belajar mau saja yuk gabung di Sobat Ngaji seperti itu ya. Ingin privatnya, ingin kelas besarnya ada, kita sudah sedia. Bahkan guru-gurunya gimana? Saya usahakan guru-guru di Sobat Ngaji guru-guru yang muda-muda ya. Jadi memang settingannya kita akan menduplikasikan ataupun menyampaikan kepada para asatid yang muda, yang berpotensi insya Allah lebih ekstra ya, lebih powerful ya Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian lebih semangat lagi ya, lebih powerful lagi ya. Jadi meskipun di sini ada yang sudah muda, ada yang mau tua, berarti kita mau tua berarti ya Kang Ustadz Asep ya. Mau tua. Kalau yang sudah muda berarti mudanya sudah gitu ya, sudah terlewat gitu ya. Nah, di sini Masya Allah dari Bandung ada, dari Tangerang, Padang, saya bacakan sedikit ya. Terus di sini banyak sekali ya. Kendal Jawa Tengah tuh ya. Sulawesi Barat, Masya Allah ya. Magelang, Masya Allah. Di sini ada yang orang Tasik, ada tidak? Orang Tasik kira-kira ya. Barangkali kenal sama Ustadz Usep ya. Ada tadi Ustaz. Ada ya? Ada istri saya tadi itu. Oh itu Masya Allah ya. Sang istri Ustadz hadir di sini ya, mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua ya. Baik ibu-ibu sekalian, ibu-bapak sekalian, biar tidak penasaran, siap kita akan buka untuk materi sesi yang pertama, yaitu pengenalan sharing metode ya. Saya akan kenalkan sharing metode kepada Bapak Ibu sekalian. Apa yang membuat Ibu Titi, Ibu Eriga tadi menyampaikan bahwa ada beberapa tahapan-tahapan belajar di kita itu sangat mudah sekali. Semudah apa sih gitu ya? Nah, yang pertama saya akan perlihatkan yang ini dulu ya. Kita akan coba sharing metode Sobat Ngaji bab tahsin dulu. Nah, ini yang tadi yang disampaikan Bapak Ibu sekalian, di sini kita lihat, dilihat menyenangkan, dipelajari memudahkan. Ini jargon yang harapannya menjadi solusi ya. Sebetulnya ini kami buat ya sebagai doa saja ya. Mudah-mudahan di Sobat Ngaji itu dilihat menyenangkan dari apanya? Semua aspek ya, dari modulnya, dari gurunya,
harus senantiasa terlihat menyenangkan gitu ya. Jadi memang asatid sobat ngaji ini sudah saya arahkan harus selalu tersenyum di hadapan peserta. Nggak boleh cemberut gitu ya. Ya Ustaz Asep siap ya? Nggak boleh cemberut ya, insya Allah ya. Jadi dilihat menyenangkan itu dari berbagai yang kita lihat ya, dari modulnya, dari metodenya, insya Allah harapan kami ya, harapan kami. Tapi alhamdulillah tadi sebagaimana Ibu Eriga, Ibu Titi sebagai perwakilan dari peserta yang lainnya mengatakan bahwa betul-betul nyata dilihat itu betul-betul menyenangkan, tidak hanya dari metodenya, dari modulnya, dari asatidnya pun juga selalu tersenyum ya. Itu sudah harus ini syarat. Kalau yang mau gabung jadi asatid sobat ngaji ini syaratnya itu harus tersenyum gitu ya. Gak boleh nggak tersenyum gitu ya itu. Terus dipelajari memudahkan. Ini sebetulnya kalimat ini Ibu Bapak sekalian, kalimat ini berasal dari peserta. Yang mana ada ungkapan peserta dipelajari alhamdulillah ini memudahkan sekali Ustaz. Nah, baru saya tempelkan kalimat ini sehingga jadilah seperti ini Ustaz Asep ya, dilihat menyenangkan, dipelajari memudahkan. Ini adalah metode sobat ngaji secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Adapun ada jargon yang yang berbeda lagi, yaitu metode ejaan penerapan tahsin dan makomat. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ketika mendengar kajian makomat, mungkin irama saja ya yang dipelajari. Irama saja mungkin ya seperti itu. Oh, irama ini dipelajari seperti itu. Nah, di sini saya gabungkan tahsin dan makomat ya. Kalau penasaran nanti insya Allah akan kami sampaikan. Nah, yaitu jargonnya adalah hasil dari pengalaman belajar dan hasil dari pengalaman peserta belajar di metode tahsin dan makomat ini ya, dengan metode ejaan. Kalau mendengar ejaan sudah kebayang pasti ya. Oh, berarti ini belajarnya di eja nih. Betul. Ya, makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian ingin belajar makomat ya, ingin belajar irama, bahkan beserta tahsinnya, kita sudah menyediakan metode Bapak Ibu sekalian ketika misalkan ingin belajar irama Al-Quran ataupun makomat Al-Quran, nanti kan kebanyakan ada yang bertanya nih, Ustaz boleh tidak kalau saya belum belajar tahsin nih? Saya masih terbata-bata Ustaz misalkan. Atau saya masih jauh dari kesempurnaan, tidak mengenal panjang pendek, gunah apalagi nggak mengenal. Tidak usah khawatir Pak Bu. Bapak Ibu sekalian cukup mau saja ingin ada harapan ingin bisa membaca Al-Quran dengan indah, dengan tahsin, dengan irama yang indah, ikut program tahsin dan makomat metode ejaan ini. Tidak ada patokan Bapak Ibu harus belajar tahsin dulu. Maksudnya ini solusi ya, solusi dekat dulu ya. Makanya saya sampaikan metode ini Ustadz, ini saya sebutkan bisa jadi metode ejaan ini adalah instan, metode instan. Langsung bisa dipraktekkan. Bahkan hasilnya kata-kata ini nih. Menghafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ini maksudnya apa? Nanti kita akan testing ya, mudah-mudahan. Baik, tapi insya Allah Ustaz, sesi yang pertama kita akan bahas tentang tahsin dulu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mempunyai beberapa tahapan metode ataupun penerapan pola ya. Meskipun kalau Bapak Ibu ingin melihat modul yang sudah kita susun, ini seperti ini ya. Sangat panjang sekali ya. Nah, kalau misalkan kita urutkan seperti ini. Ini lebih lebih dasar banget ya, dan juga bertahap perlahan-lahan. Bahkan Bapak Ibu sekalian insya Allah mudah-mudahan sebagaimana banyak peserta-peserta yang mengungkapkan bahwa saya paham ya, saya bisa insya Allah ya, dan juga tadi dirasakan memudahkan ya. Nah ini modul yang kita pakai ya, modul yang kita pakai berupa PDF, dan insya Allah rencana 1 bulan 2 bulan ini sedang disusunkan oleh beberapa asatid juga yang bisa menyusun buku ya, mudah-mudahan menjadi zariahnya juga ya, seperti itu ya. Jadi kita setting dilihat menyenangkan. Nah kira-kira kalau warna-warna seperti ini mata kita terasa enak saja memandangnya ya. Kalau misalkan modul berwarna ya, terus pastel warnanya dan lain sebagainya, ini salah satu tadi ya, dilihat menyenangkan. Dipelajari gimana? Dipelajari memudahkan. Jangan sampai dilihat menyenangkan, dipelajari menyulitkan. Ya, insya Allah kita sudah setting dan beberapa peserta tadi sudah testimoni ya. Baik, kita kembali kepada pembahasan yang tadi ya. Izin Ustaz, saya akan bahas dulu tentang pola ya. Nah,
Di Sobat Ngaji ini kita mempunyai pola praktis melatih praktek bacaan mad dua harokat. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian sudah mengenal ya, mungkin ya, mad dua harokat. Ya, mad dua harokat itu seperti apa? Mungkin pernah disampaikan bahwa kalau saya sebutkan, kira-kira Bapak Ibu sekalian boleh ya sekarang untuk menjawab ya, boleh dipersilakan. Kira-kira pernah tidak mendengar Bapak Ibu sekalian mad asli, Pak Bu? Pernah mendengar mad asli tidak? Pernah. Kira-kira pernah. Nah, kira-kira mad asli itu apa, Pak Bu? Nah, ini nih. Mad asli apa? Alif sebelumnya harokat fathah. Iya, terus ada yang lain? Ya, sukun sebelumnya berharokat kasrah. Selanjutnya Terus? waw sebelumnya berharokat Domah. Oke, Masya Allah ya. Nah, sebetulnya itu dari segi tanda ya, tanda. Nah, cuman kalau misalkan kita mendengar asli, Bu, kira-kira ada yang palsu, ada yang asli, Bu. Nah, ini simpelnya ya, saya dapat dari dari Al Ustaz Salman ya. Jadi simpel banget, mad asli itu bukan mad palsu gitu ya. Ya itu saja ya. Mad asli itu bukan mad palsu, berarti ada mad palsunya ya. Jadi ini menjadi gambaran bahwa mad itu mempunyai tabiat. Maka dari itu kan mungkin pernah ibu bapak sekalian mendengar tobi'i ya. Tobi'i. Nah, kita lihat di sini ya. Dinamakan tobi'i karena mad mempunyai tabiat. Jadi mad itu mempunyai tabiat. Tabiatnya ya dibaca dua harokat ya. Contoh misalkan bana. Nah, ini ya di sini nih. Bana itu ya. Atau misalkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, tabiatnya memang mad itu seperti itu, jaraknya segitu dan tidak kepanjangan, tidak terlalu pendek juga ya. Makanya disebutkan di sini. Nanti kita bahas bab tentang mad tobi'i ya secara rinci ya. Tapi ini hanya diperlihatkan saja ya. Tapi kita akan membahas yang tadi, sharing pola dulu ya, kurang lebih. Nah, jadi polanya ini seperti ini Bapak Ibu sekalian. Boleh dibuka mikrofonnya. Saya persilahkan saat ini ya. Nah, saya akan sharingkan sedikit, mudah-mudahan untuk Bapak Ibu sekalian yang baru hadir ya, yang sudah pernah belajar pasti sudah pada lancar insya Allah ya. Siap, ikuti saja pola saya ya. Siap Bapak Ibu sekalian. Saya satu kali, semua satu kali. Bana, silakan. Bana, jangan dulu dilanjut. Oke, saya ulangi. Bana. Oke, cukup, siap ya. Nah, di sini Ibu Bapak sekalian perlu saya sampaikan juga ada beberapa tahapan-tahapan ketika kita mulai belajar di live Zoom ya. Memang ada tahapannya, di mana Bapak Ibu sekalian pun juga harus bekerja sama dengan mencoba di saat Bapak harus memute, Ibu memute ya, di mana saat Bapak Ibu sekalian pun juga harus on-kan mikrofonnya. Oke, siap ya. Tapi sesuai instruksi, insya Allah. Tapi bagi awal-awal pasti agak masih biasa-biasa lah ya, normal. Tapi kalau misalkan sudah masuk ke seperti privat, itu sudah ya kedisiplinannya Ustaz, kalau misalkan on off-nya sudah oke ya. Meskipun awal-awal pasti agak susah nih, harus di off-kan dulu mikrofonnya, di on-kan lagi ya. Tapi nggak jadi masalah. Siap ya? Kita masih sama-sama ya, kita on-kan dulu. Saya satu kali, Ibu Bapak satu kali ya. Sesudah Bapak Ibu satu kali baca, di stop dulu. Nanti kita lanjutkan. Oke? Siap? Paham ya? Yuk, siap. Bana. Silakan. Bana. Ulangi. Oke, sesudah itu kita lanjutkan. Baununa. Ini sekilas ya, kita akan coba gabungkan. Bana baununa. Bagi Bapak Ibu sekalian yang lidahnya masih tiba-tiba kok sulit banget untuk mengucapkan baununa. Nah, berarti ada sesuatu yang belum terbiasa ya. Oke, siap. Next ya. Next, berikutnya yang bawah Pak Bu. Ya, fokus. Bina. Ikuti bunyi saja. Meskipun Bapak Ibu sekalian bisa jadi tidak tahu nih kenapa ini dibaca panjang gitu ya. Pokoknya fokus ke arahan saja. Siap ya? Oke, saya satu kali, semua satu kali. Bina. Silakan. Bina. Oke, kita lanjutkan. Baini buna.
Bainibuna. Bainibuna. Satu kali lagi. Bainibuna. Kita gabungkan ya. Ya, kita gabungkan. Bina bainibuna. Bina bainibuna. Ya, sekarang simak dulu oleh Bapak Ibu sekalian, saya praktekkan semuanya. Bana baununa bina bainibuna. Silakan 1 2 3. Masya Allah. Baik, di stop dulu ya, stop dulu. Gimana nih Bapak Ibu sekalian? Ada yang langsung bisa menerapkan? Ada yang sulit di lidah kita? Aduh ini apa namanya belepotan banget gitu. Ada ya? Insya Allah ya. Nah insya Allah nanti kalau misalkan Bapak Ibu sekalian belajar di apa namanya bersama kami secara privat, nanti tidak akan secepat ini. Tapi satu-satu cek satu-satu dan sebagainya ya. Oke boleh Bapak Ibu sekalian sekarang di mute ya, di mute semuanya. Mohon izin. Oke ya, saya akan bahas ya. Apa fungsi pola yang sudah dipraktekkan ini? Nanti Bapak Ibu sekalian, ini berfungsi sebagai pola seperti halnya kalau misalkan di antara ibu-ibu sekalian yang sering apa namanya? Yang sering membuat kue nih ya, mempunyai cetakan. Cetakan itu sama tuh ya, ada cetakan hati misalkan, ada bintang, ada bulan gitu ya. Nah, ini sebagai cetakannya. Cetakan ini akan mencetak cara baca kita ataupun kekonsistenan dalam membaca mad gitu ya. Contoh, kalau misalkan andai pun Bapak Ibu sudah lancar. Bana baununa bina bainibuna. Nah, ya. Dan kita mempunyai pola yang kedua, yaitu ditinggikan di awal. Bana baununa bina bainibuna. Nah, ketika sudah lancar, tinggal praktekkan saja berkali-kali. Bana baununa bina bainibuna. Bana baununa bina bainibuna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bana baununa bina bainibuna. Nah, itu fungsi pola yang sudah kami ajarkan ya. Ini boleh untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir saat ini, boleh di screenshot ya, ataupun nanti tidak usah khawatir. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian di Sobat Ngaji itu sudah tersistem yang mana bagi yang tidak hadir, bagi yang telat hadir, bagi yang mau beres baru hadir gitu misalkan ya. Karena kita kan ini Ustaz ini luar biasa di Sobat Ngaji ini kita bisa apa namanya internasional Ustaz. Bahkan pernah ada di Belanda, ada di Singapura, Malaysia hadir. Maka kan jamnya bisa jadi berbeda ya. Ada di sana itu pagi-pagi, di sini sudah siang gitu ya. Jadi ada perbedaan. Makanya ada yang hadir itu mau beres baru hadir gitu kan ya. Tapi nggak usah khawatir. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum bisa hadir, yang telat hadir, bahkan yang mau beres baru hadir, nah kita sudah sediakan rekaman. Ini sedang direkam ya, insya Allah ya. Jadi nanti rekaman ini bisa di play ulang nanti bagi Bapak Ibu yang tidak hadir seperti itu ya. Aman insya Allah ya. Dan bisa dilihat lagi polanya, cara bacanya bisa dilihat lagi ya. Ini salah satu penerapan mad panjang 2 harokat. Dan ini bisa dirubah hurufnya. Contoh misalkan jadi jana jaununa jina jaini juna jana jaununa jina jaini juna, seperti itu. Apakah hanya mad 2 harokat saja? Tidak ya. Di sini pun juga ada mad panjang 4 sampai 5 harokat. Polanya sama. Jadi nanti konsepnya itu Bapak Ibu sekalian kita akan menggodok di sini. Apa ya menggodok bahasanya? Akan terus kita ulang-ulang murojaah di sini ya. Sampai 8 pertemuan saya selalu mengingatkan kepada peserta pola ini jangan sampai lupa karena biar lidah kita terbiasa ya. Sesudah pola ini terkuasai maka pola-pola yang berikutnya lebih mudah. Mungkin pernah disampaikan juga sampai ke pola qalqalah pun juga kita sudah punya. Ya, contoh, misalkan saya kenalkan lagi ya Bapak Ibu sekalian. Pola qalqalah seperti ini. Bana baununa bina bana bainibu bana baununa bina bana bainibu bana
Nah, ini penerapan-penerapan yang insya Allah sangat ringan dipelajari dan Bapak Ibu sekalian tidak akan dituntut yang lebih. Maksudnya harus menghafal istilah-istilah, harus menghafal kaidah-kaidah, gak usah. Yang penting praktek dan juga pola. Ini konsep yang betul-betul sudah ada hasilnya insya Allah ya. Jadi insya Allah nih bermanfaat sekali. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa nanti di-play ulang, dipelajari ulang ya. Contoh misalkan di bab pola guna, pokoknya komplit. Bapak Ibu sekalian mau bertanya apa misalkan ada tidak pola qalqalah, ada tadi. Pola mad 2 harokat ada, mad 6 harokat ada nanti ya. Mad guna, pola ikhfa syafawi, pola iklab, semuanya ada komplit ya. Contoh misalkan pola guna di sini ada nun bertasdid ya. Sama polanya tidak jauh beda dengan yang tadi. Banabanna baununa binabin nabaini bun. Banabanna baununa binabin nabaini bun. Nah, seperti itu. Baik, Masya Allah ya. Nah, saya pun juga spesial dikarenakan di sini ada Ustadz Usep yang sangat luar biasa. Ternyata beliau katakan ternyata, Ustadz, kira-kira ini pola ini bisa dirubah-rubah nggak, Ustadz Usep? Kalau bana-bana ini bisa dirubah tidak dengan irama-irama yang lain? Kalau tadi kan irama apa nih? Kira-kira ibu bapak sekalian yang saya praktek, ada yang tahu tidak? Irama apa nih? Bana-bana baununa binabina baini buna. Bana-bana baununa binabina baini buna. Irama apa kira-kira Pak Bu? Hayati. Nah, ada beda-beda nih. Hayati. Nah, oke. Biar Bapak Ibu sekalian tidak bingung ini irama apa. Bahkan Ustadz, ada yang bertanya ya, ada yang bertanya peserta ke saya. Ustadz, saya bingung, saya ketika ngaji itu gak ada iramanya. Coba Bu, dipraktekkan. Ketika dipraktekkan, itu irama bayati Bu, gitu ya. Itu irama kurdi Bu, ada iramanya. Jadi semua orang, Bapak Ibu ketika membaca Al-Quran ada iramanya. Cuman Bapak Ibu gak tahu irama apa yang dibacakan ya. Nah, sekarang dikatakan alhamdulillah di sini. Ya gimana Bu? Umi. Umi itu, ada yang umi dan lain sebagainya. Malah irama. Jawab. Oke ya, siap. Saya boleh menjelaskan dulu ya. Oke, boleh di-mute dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, dikarenakan di sini alhamdulillah hadirnya Ustadz Usep yang insya Allah saya pun juga ingin mendapatkan ilmu daripadanya insya Allah berkaitan dengan ilmu-ilmu maqamatnya insya Allah ya. Nah, ternyata Ustadz di sini masih bingung ternyata ini yang tadi saya baca bana-bana, ada yang menyebutkan bayati Ustadz. Ada yang menyebutkan apa lagi tadi? Nihawan gitu ya. Ada yang menyebutkan ros. Terus ada yang menyebutkan jiharka. Kira-kira yang betul yang mana, Ustaz? Boleh? Ustaz Usep, silakan. Pola ini luar biasa. Mungkin beliau bisa menyampaikan ternyata pola ini bisa dirubah-rubah dengan berbagai irama. Berarti ini termasuk pola apa Ustaz waktu kita diskusi bisa dirubah-rubah itu multifungsi. Masya Allah ya. Pola multifungsi nih Pak Bu ya. Multi-talent ya. Silakan Ustaz untuk menyampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan ya Pak Ibu, nama saya Usep Fauji. Saya juga teman lah istilahnya, bukan guru dan murid, teman seperjuangan. Bapak Ibu dulu belajar Al-Quran. Saya kan Ustaz dari dulu belajar Ustaz ya, dari Iqra dulu ya, kata Ustaz bareng-bareng gitu di Al-Latif. Sama Ustaz, kita belajar sama-sama bareng di sini. Baik Bapak Ibu, untuk pola ini barusan Ustaz dari sudah mencontohkan dengan irama ros ya Bu. Oh, ternyata irama ros nih Bu. Ros. Nah, irama ros. Atau kita bersering mendengar Imam As-Sudais di Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu. Mungkin di sobat ngaji ini disederhanakan Ibu, biar gampang dipelajari gitu. Pakai metode ini. Misalnya tadi bana baununa binabina baini buna. Nah, tadi dipraktekkan misalkan ke surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu irama ros ya. Tapi pola ini bisa juga kita masukkan ke irama yang lain. Misalkan Bapak Ibu ingin belajar irama kurdi atau nahawan atau hijaz atau jiharkah. Nah, kita ambil salah satu dari irama misalkan irama kurdi
Nah, tadi saya baca Al-Quran dengan irama kurdi, Bapak Ibu, ya, surah Al-Baqarah ayat 102 itu dengan irama kurdi. Tapi dalam belajar irama, mungkin dengan berbagai ustadz, Bapak Ibu bisa berbeda-beda karena irama ini ibarat komposer. Itu sekarang irama kurdi ustadz ini dengan ustadz yang lain bisa beda. Tapi di Sobat Ngaji, insya Allah kita selaraskan dulu biar mudah ya dari dasar gitu, dipermudah. Kita nggak akan belajar dulu cengkok dan lain sebagainya, tapi belajar dasar dulu. Nah, contoh sekarang kita praktekkan ke lagam kurdi ya. Bana baununa bina baini buna. Nah, gampang enggak Bu? Babu? Gampang apa enggak? Sedikit. Gampang juga Ustaz. Baru awal-awal bingung sepertinya Ustaznya. Nah, insya Allah ya, Kita silakan. ulangi lagi. Bana ya, bana. Nah, itu nada dasarnya. Bana bisa diikutin. Bana. Sampai sana dulu Bu, dua kata. Bana. Coba. Bana. Sampai sana. Lanjut ke kata yang kedua. Baununa. Kata sedikit. Baununa. Kita sambung ya Bapak Ibu dari kata yang pertama. Bana baununa. Diikutin. Bagus. Kita lanjutkan ya Bu ke bawah. Bina bagus. Kita lanjut ke kata yang selanjutnya. Baini buna. Sambungkan ya dari kata sebelumnya. Bina baini buna. Coba. Bina baini buna. Itu gambarannya. Tapi kita dari atas dulu ya. Kita coba. Bana baununa bina baini buna. Mangga silakan. Bana baununa bina baini buna. Saudari ada yang mau mencoba dari salah satu peserta atau gimana? Oke, siap. Baik Bapak Ibu sekalian, boleh di-mute terlebih dahulu semuanya. Oke, siap. Nah, di kita saat insya Allah kita akan juga sama-sama ya untuk membantu juga kepada peserta. Nah, kita akan setting dulu nih Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kita akan ada sesi di mana hanya kita yang mempraktekkan. Nah, tapi Ustadz Usaib nanti akan mengulang-ulang juga sama. Nah, tapi nanti tanpa Ibu Bapak di-on-kan mikrofonnya ya. Nanti ada saatnya seperti itu. Ya, kalau seperti tadi misalkan agak ramai juga ya Ustadz Usaib ya, tapi nggak apa-apa. Memang awal-awal kita testing aja dulu ya. Nah, sekarang kita akan setting biar Bapak Ibu sekalian fokus ke polanya dulu ya. Sehingga nanti bisa biar ada yang bisa mencoba ya. Sepertinya
kita akan coba dulu Sad. Sekitar 5 kali cukup atau berapa kali Sad kira-kira? Cukup lah Sad, 5 kali. Berapa pola Sad? Berapa pola? Satu. Sebenarnya kalau setiap irama standarnya mungkin 3 nada ya. 3 nada. 3 nada ya. Jadi 3 pola. Misalkan tadi pola yang pertama. Bana bana baununa bina bina baini buna. Nah, itu pola yang pertama. Nanti ada yang pola yang kedua. Bana bana baununa bina bina baini buna. Nah, pola yang ketiga. Bana bana baununa bina bina baini buna. Nah, Masya Allah ya. Nah berarti kita ulang 6 kali saja Sad. Berarti 3 kali pola, 3 kali pola ya. Siap Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama ya membaca bareng-bareng. Nah tapi ingat tanpa di-on-kan mikrofonnya, tapi Bapak Ibu sekalian tetap harus mengikuti ya. Siap, saya juga mau ngikuti Sad ya. Silakan. Siap. 6 kali insyaallah. Pola yang pertama ya, pola yang tadi seperti yang tadi, pola yang pertama saya baca 1 kali, kemudian Bapak Ibu mengikuti 1 kali ya. Bana bana baununa. Mangga. Bana bana baununa. Bana bana baununa. Bana bana baununa. Seperti itu. Bana bana baununa. Itu pola pertama tulis ya. Bana bana baununa. Bana bana baununa. Bana bana baununa. Bana baununa. Bina bina baini buna. 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 Nah setelah tadi Bina bina baini buna. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bapak Ibu ikutin saja. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana bana bina bina bana bana baununa bina bina baini buna. Nah, cukup. Bana bana baununa bina bina baini buna. Yap, sadari gimana lanjutnya kita. Oke. Siap, alhamdulillah, masya Allah, ini sepertinya semangat sekali. Apalagi kalau misalkan ikut perorangan ya, ini luar biasa. Sepertinya ratusan orang yang bersuara di sana. Oke. Dan kita sepertinya penasaran juga nih, ya Bapak Ibu sekalian, ya boleh di mute dulu semuanya, ya. Jadi kalau misalkan kalau kita mulai sepertinya ya membutuhkan waktu yang lama ini, Ustaz ya. Kita penasaran juga Ustaz, kalau misalkan dengan irama yang lain bisa juga tidak kira-kira ya. Jadi Ustaz hanya mencontohkan polanya saja misalkan. Oh ini pola kurdi, pola apalagi tadi jiharka misalkan. Terus pola apalagi? Nah, boleh ya kita simak ya Bapak Ibu sekalian ya. Polanya apa saja yang bisa dipraktekkan di pola ini ya, berbagai irama-irama yang lain. Kalau dengan jiharka bisa tidak Ustaz kira-kira? Insya Allah bisa. Masya Allah. Ustaz ya kita ada 3. Setiap pola ada tiga nada ya Ustaz. 3 nada gitu. Mungkin dengan ziharkah bisa contohnya seperti ini. Tahsin pulang ya nih. Bana bana baununa bina bina baini buna.
bana baununa binabina baini buna bana baununa binabina baini buna. Nah itu Masya Allah. pola ziharkah sama tiga nada seperti itu. Ya, berarti bisa juga diterapkan kalau misalkan polanya sudah lancar, bisa juga langsung nerapin ke ayat ya Ustaz ya? Ya bisa. Dari pola-pola ini ya. Masya Allah ya. Nah, saya pun juga di sini ada yang bertanya, Ustaz ya. Ada beberapa peserta yang bertanya, Ustaz, kan pola ini kan seperti halnya tadi disampaikan bahwa ya mudah gitu ya dibaca misalkan tadi kan misalkan bana baununa binabina baini buna misalkan ya bisa diterapkan. Tapi ketika nerapin ke ayat itu katanya susah, Ustaz. Karena tajwidnya belum tahu nih gitu kan ya. Iramanya bisa, tajwidnya belum tahu. Bahkan saya pernah ada yang membaca Al-Qur'an, dia itu qori ya. Qori biasanya kan qori itu mujawad gitu ya. Ada yang membacakan Quran surah Al-Maun waktu itu San. Ya, Al-Maun. Iramanya luar biasa indah sekali. Ya, saya contohkan ya, tapi ini bacaan yang keliru ya, bacaan yang keliru. Jadi bacaannya seperti ini Bapak Ibu sekalian, kurang lebih. Kira-kira kalau yang umum Ustaz mendengar seperti itu gimana kira-kira ya? Yang belum pernah belajar tahsin, belum pernah belajar tajwid ya, pasti dikatakan indah-indah saja. Nah, ternyata insya Allah Bapak Ibu sekalian, Ustadz Osep nanti akan menyampaikan kita ada rumus yang lebih praktis lagi. Kalau ini umum ya, umum Bapak Ibu sekalian. Pola ini adalah pola tadi apa Ustadz? Pola multifungsi ya. Multifungsi itu bisa pakai irama kurdi, irama nihawan tadi ya Ustadz ya. Irama jiharka, irama ros gitu ya. Nah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, Ustadz kira-kira ada tidak yang lebih kalau misalkan sudah hafal pola ini ketika praktek ayat, kan itu agak susah. Misalkan kita praktek pola bana baununa. Bagaimana kalau kita misalkan mempraktekkan ke ayat ke surah misalkan surah apa ya? Al-Buruj misalkan ya. Ataupun Al-Ikhlas misalkan ya kan polanya bana baununa qul huwallah. Bahaya tuh. Jangan sampai hanya fokus ke iramanya saja. Kira-kira San ada tidak yang lebih praktis lagi dari sini? Bahkan yang tadi kita sampaikan kepada peserta hasil daripada Ibu Eriga dan Ibu Titi tadi ya, kira-kira boleh Ibu Eriga ada tidak metode yang lebih dahsyat lagi dari sini, Bu? Saya sih belum menemukan Ustadz. Maksudnya Ya. disobat ngaji Bu, ini kan pola nih. Ha-ha. Yang Ibu pelajari kok Ibu bisa mempraktekkan adab itu kira-kira gimana Bu? Polanya Bagaimana apakah? yang ini, yang bana-bana baununa ini maksud Ustadz? Ya, ini pola baru, termasuk pola baru dari kita. Cuman pola barunya pola baru umum lah, lebih umum ya. Jadi umum itu nanti semua bisa mempraktekkan irama. Nah, tapi kalau Ibu Eriga itu tadi Ibu Titi sampaikan bahwa ketika mempraktekkan makomat itu tidak tahu iramanya apa dan juga tidak tahu polanya seperti apa. Tapi kok Ibu bisa gitu kan ya? Apakah metodenya yang ini atau ada yang lain? Ya Ustadz, metodenya jelas lain Ustadz. Ya, itu Lebih ya. detail lagi karena ada nada seperti kalau lagu gitu ada nada irama ya, nada-nadanya, nada Naik turunnya, tekan do re mi ambangnya fa ya. sol la si do-nya gitu. Oke, Ya, nah siap. Ustadz gambarkan dengan nada-nada itu. Jadi kami tinggal mencontoh saja dan harus latihan karena supaya lidahnya luwes lentur Ustadz. Kalau baru pertama ngaji itu kan kalau apalagi kalau ternyata ayatnya panjang itu harus sering latihan supaya lentur lidahnya juga. Nah, Tapi betul. mudah Ustadz karena Ustadz kasih panduan nadanya tadi tingkat apa namanya oktav ya, oktav Iya, atau oktav. tingkatnya Iya, ya. tangga nada. Nah, maka Tangga dari nada. itu, nah ini nih ya siap. Tadi insya Allah Ustadz Usep luar biasa bisa menyampaikan bahwa
iramanya berbagai irama dengan pola bana-bana bisa. Ini program terbaru ya, khususnya Ibu Erika, Ibu Titi dan peserta yang lainnya pasti baru mendengar. Oh ternyata bana-bana itu bisa dipraktikkan di irama-irama yang lain. Cuman itu memang metodenya metode dasar ya. Dasar itu ketika kita lancar di pola itu bisa berbagai irama dan bisa dipraktikkan di surat-surat yang lainnya. Cuman memang kita punya dua metode ya. Metode yang tadi metode yang tadi adalah metode pola. Kalau sekarang di sini adalah metode ejaan, penerapan tahsin dan makomat. Makanya di sini nanti Ustaz akan menyampaikan bahwa di sini ada tahsinnya, ada makomatnya ya. Bahkan harapan semua bukan hanya yang yang saat ini mau ikut belajar, harapannya mudah-mudahan ini menjadi hasil finishingnya. Finishingnya adalah menghafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Maka dari itu kita punya pola ini ya, Ustaz ya. Nah, kita lihat. Nah, ini ya. Kira-kira Ustaz ini bagaimana nih? Apa ini maksudnya nih? 1 2 3 2 1 0. Terus ada garis-garis apa nih, ya? Apakah ada penerapan yang lebih dahsyat lagi daripada yang tadi? Kalau tadi kan kalau kita hafal bana-bana lancar ya bisa, it's okay ya, kita bana-bananya hafal. Tapi ketika kita praktek ke surat malah jadi bingung, ini gimana dibacanya, panjang pendek atau gimana gitu kan ya. Nah ternyata di sini ada beberapa peserta, tadi salah satunya Ibu Erika sampaikan lebih detail. Berarti gimana nih lebih detailnya? Kita simak ya. Sepertinya kita akan coba demokan saja ya. Waktu kita insya Allah Ustadz sampai sekitar sekitar 8 menitan atau 10 menitan lagi ya, insya Allah ya. Nanti ada informasi ya, yang insya Allah Bapak Ibu sekalian jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami ya. Insya Allah nanti akan ada informasi yang spesial, bahkan bulan Agustus, bulan depan gitu kan, insya Allah kita akan membuka program yang terbaru. Dan Alhamdulillah tadi pun juga sudah kami sharekan ya, di awal mungkin di Bapak Ibu sekalian yang hadir di awal-awal melihat, ada yang melihat tidak ada aktivitas asatid ya, pembinaan metode ya. Kita sudah alhamdulillah membina sekitar 20 asatid. Alhamdulillah Ibu Bapak sekalian sudah diduplikasikan semuanya ilmu-ilmunya insyaallah. Dan kita pun juga ke depannya akan membuka kelas guru. Ya, akan membuka kelas guru. Boleh jadi catatan nih. Bagi Bapak Ibu sekalian yang dalam hatinya aduh pengen sekali ingin menjadi guru ngaji ya. Pengen punya metode gitu ya. Pengen menyampaikan kepada peserta itu gimana caranya, kita akan membuka insyaallah ya. Kira-kira ada yang setuju tidak nih kalau kita membuka kelas guru nih, program terbaru nih? Ya kira-kira boleh? Boleh. Di chat di kolom komentar, saya pengen tahu Pak Bu ya. Setuju atau tidaknya silahkan di chat di kolom komentar. Kita lihat ya Ustaz Usep ya. Siapa saja yang setuju ya. Boleh biar bisa ya. ngajar anak cucu. Nah, Masya Allah itu. Masya Allah. Tuh, ya Masya Allah. Ustaz Usep. Oh ya. Setuju. Siapa saja nih? Saya nggak bisa menyebutkan nama-namanya, sangat banyak sekali. Masya Allah ya. Nah, di sini insya Allah Bapak Ibu sekalian, konsepnya nanti akan lebih berbeda. Dan memang kita akan, kalau misalkan kelas guru itu nanti ke depannya ya, kita sedang merencanakan dulu ya. Merencanakan dulu polanya gimana, nanti tahapannya gimana, dan yang akan kita pelajari itu berbagai ilmu. Bukan hanya, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian yang gabung di tahsin privat itu kan hanya belajar tahap dasar, ibu bapak mempraktekkan, dicek, ditalakikan dan lain sebagainya. Nah, kalau di kelas guru itu nanti bagaimana cara kita menyampaikan metode ini dengan baik, bagaimana cara mengkondisikan situasi tertentu biar acaranya berjalan dengan lancar, misalkan ya, ada menguasai situasi dan kondisi, ataupun ada trik-trik dalam mengajarkan biar peserta lebih nyaman, lebih powerful lagi, dan juga tidak takut dan tidak malu, gitu ya. Nanti kita ada pelatihannya seperti itu ya. Nah, di sini ternyata Ustaz Usep kalau misalkan membuka kelas guru pada setuju juga nih, Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, biar ada pahala yang berdakwah. Ya. Betul ya. Jadi insya Allah harapannya saya dan tim juga ya berharap dengan jariah saja Pak Bu ya. Kami punya modul, kami susunkan modulnya, susunkan strategi untuk mengajarnya,
Dan harapan kami adalah Bapak Ibu bisa mengajar. Anak cucu Bapak Ibu sekalian bisa diajarkan. Sekolah-sekolah yang di di tempat-tempat Bapak Ibu sekalian. Dan saya pun juga pernah diskusi bersama Ustadz Osep dan beliau kan di Tasik ya, ada tempat yang mana ini harus dibina nih Ustadz. Betul ya Ustadz ya? Harus dibina, harus dikasih metode yang tepat agar bacaan Al-Qur'annya tidak asal-asalan seperti itu ya. Targetan kita sangat banyak sekali ya. List-list kita sudah dilistkan. Tapi program ini terbaru saya bocorkan, kita mempunyai program kelas guru ya. Tapi kita pun juga mempunyai program tahsinnya dan program yang ingin double. Misalkan Bapak Ibu sekalian ingin double nih, saya pengen tahsinnya juga, pengen juga makomatnya. Nanti akan disampaikan pada sesi ini insya Allah ya. Baik, waktu kita memang sebentar, saya boleh juga dikenalkan ini sedetail apa sih pola yang sudah dipolakan di Sobat Ngaji ya. Silahkan San, satu ayat saja sepertinya cukup ya. Cukup Ustaz. Ya nanti yang baru lihat apa ini ada banyak angka atau panah gitu kan. Ini kode apa gimana Ustaz? Ini kan mungkin buat para pemula ini buat mempermudah kita dalam belajar irama Quran. Di sini sudah dikomplit sekali ya di metode ini. Ada panah bagaimana lurus ke atas. Ya ini patokan buat mengatur irama kita seperti itu ya. Ada gimana 1 2 3 2 1 0 itu ya. Itu oktav ya dari mulai 1 2 3 dari 2 1 0 itu turun ya seperti itu. Contohkan sama saya. Amma yatasaalun. Di sini udah ada arah panahnya. Dari mana kita naik? Nah, dari mana kita harus datar? Dari mana kita harus turun seperti itu. Amma yatasaalun. Nah, insya Allah nanti di kelas makomat kita bisa bedah lebih intens seperti itu, lebih mudah. Mengapa kita harus belajar irama Quran? Karena kata Nabi, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Seperti itu. Kalau kita nggak hiasi bacaan kita, berarti kita tidak termasuk orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Amma yatasaalun. Enak gak Bu kalau ngaji? Beda sama yang amma yatasaalun anin nabail azim. Tapi kan kalau kita punya irama, enak Bu seperti itu belajar irama Al-Qur'an gitu. Setiap kita yang baca Al-Qur'an pasti punya irama. Cuma iramanya beda-beda. Ada yang saka ya. Gitu. Ada yang semaunya kita baca Al-Qur'an. Tapi dalam Al-Qur'an ada ilmu-ilmu makomat seperti itu ya. Buat belajar kita tidak jenuh atau ketika kita belajar irama Al-Qur'an, ketika kita menemukan ayat-ayat misalkan tentang yang bahagia, kita bisa pakai irama ini. Ada irama yang masuk ke dalam ayat-ayat yang sedih, seperti itu Bu. Makanya kalau kita baca makomat, biar kita baca Al-Qur'annya tidak jenuh seperti Ibu, seperti itu. Betul ya, sadari? Iya, betul sekali ya, Masya Allah. Dan kita juga memang di sini sudah merumuskan sudah merumuskan yang mana yang tadi kata Ibu Eriga sedetail apa ya ini. Jadi kita sudah memperdetail. Jadi Bapak Ibu sekalian sepertinya kalau misalkan Ustaz ya, kalau misalkan ada yang belum belajar tahsinnya panjang pendeknya nggak usah khawatir. Di sini sudah dipolakan ya. Nah tadi ketika dipraktekkan pola sama Ustadz Osep ya itu secara finishing. Ya, secara finishing dan sederhananya seperti itu ya. Tapi di sini pun juga kami pun juga nanti akan menyampaikan secara mendetailnya. Dari mulai pengucapan amma saja kita ulang-ulang 10 kali misalkan ya. Betul. Ibu Eriga ya di sini hadir, Ibu Titi, Ibu Eriga dan ada Ibu Yus dan lain sebagainya di sini hadir ya. Di sini pengalamannya yaitu dicek per hurufnya ya. Amma praktek 10 kali gitu ya. Maka dari itu kita punya ini punya bukan persyaratan ya. Mungkin saya tanyalah ke Ibu Titi nih, Ibu Titi ya, kira-kira ada persyaratannya gak Bu di sini? Kalau misalkan ingin kita menguasai, bahkan saya pernah sampaikan 90% Bapak Ibu saya jamin bisa. Saya jamin bisa 90%. Berarti ada syaratnya ya. Tidak bisa semerta-mata 90% kok saya ngaji di Sobat ini kok nggak bisa-bisa. Nah berarti ada sesuatu kondisi yang tidak dipraktekkan saat ini Jadi kita punya beberapa komponen, 5 komponen. Boleh saya minta bantuan ke Ibu Titi nih Ustaz ya. Ibu Titi masih ada di sini? Ya masih Ustaz.
Masih ada. Masih Siap. Ustaz. Atau misalkan apa namanya dikeroyok aja sama Ibu Erika. Di sini ada Ibu Yusda tidak? Ibu Yusda ada tidak? Atau belum apa nggak hadir ya? Oke, Ibu Titi sama Ibu Erika saja. Kita punya 5 komponen. Ada yang masih ingat? Komponen pertama apa? Ibu Pertama Titi dulu, hadir Ibu Ustaz. Titi. Oh, Hadir. Ini komponen pertama kata Ibu Titi sama Ibu Erika hadir. Nah, ini komponen pertama yang betul-betul akan membuat 90% bisa ya kehadiran. Jadi tentunya ya doa kita ya. Kita doakan Ustaz ya kepada semuanya mudah-mudahan sehat dan bisa hadir selalu ya. Yang kedua, Ibu Erika, Ibu Titi. Yang kedua itu menyimak dan mengikuti instruksi Ustaz. Nah, betul ya. Nah, tadi mungkin Bapak Ibu sekalian ngerasain ketika Ustadz sampaikan pola-polanya, wah semua ramai nih ya. Ramai. Nah, ini enggak apa-apa, kita sengaja biar nanti ada solusinya. Solusinya kita yang tahapan kedua itu ya. Tadi menyimak dan Ibu Titi? Mengikuti instruksi. Ya, instruksi ini memang salah satu dari komponen 90% yang tadi ya. Saya sebutkan 90% karena memang semua yang membaca Al-Qur'an pasti tidak akan ada yang 100% ya. Semuanya terus bertalaki ya, enggak ada batasannya. Yang membatasi adalah usia kita ya, kesempatan usia kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Ibu Titi, Ibu Erika. Yang ketiga mengulang-ulang. Nah, mengulang-ulang. Jadi ketika nyimak di Zoom berarti Ibu Erika, Ibu Titi ya, ketika menyimak di Zoom, di sini settingannya adalah peserta mengulang-ulang, Masya Allah ya. Mengulang-ulang, diusahakan mengulang-ulang. Atau dengan mendengarkan peserta ketika baca, misalkan peserta A kan dari privat itu kan misalkan maksimalnya 12 orang. Ada yang 8 orang, ada yang 5 orang juga. Jadi lebih privat ya. Jadi ketika temannya membacakan, nah kita ngulang-ngulang gitu ya. Terus ada yang keempat. Murojaah di rumah. Ini kira-kira susah nggak Ibu Erika, Ibu Titi? Murojaah di rumah, tantangannya nih. Lumayan ya. Kalau saya perlu satu waktu Masya Allah. mengulang semua, kemudian mengulang setiap kegiatan dan berkegiatan. Jadi saat nyuci piring, jalan tanaman. Masya Allah, betul tadi Ibu Titi juga ya, nyuci piring sama ya seperti itu. Itu yang keempat. Dan yang kelima, meniru ya Ustadz, apa namanya? Meniru pola, betul. Bukan meniru suara saya ya, hati-hati. Nanti kalau Ibu Erika jadi suara saya bahaya Bu. Ya, meniru pola ya. Yang tadi kan seperti ya Ustaz Usep sampaikan ditiru sampai betul-betul ditiru gitu ya. Nah, ini salah satu polanya ya. Dan Ibu Erika mungkin ada pertanyaan juga dari peserta ya. Ibu Titi juga misalkan itu kalau murojaah di rumah gimana kalau misalkan lupa iramanya? Ada solusinya Bu? Ada solusinya kah? Ada Ustaz. Kita dengarkan kembali rekaman dari Ustaz. Ada rekaman tuh ya. Rekaman dari Ustaz di grup. Nah, betul ya. Di YouTube juga. Jadi Ustaz insya Allah kita settingannya komplit nih ya. Komplit, rekamannya ada. Jadi sebetulnya kira-kira tidak bisa jadi alasan berarti Bu ya? Iya, benar. Kalau misalkan pasti pernah saya di sesi Zoom ketika ada peserta mungkin ya, ada peserta yang belum bisa polanya, pasti yakin 5 komponen itu ada yang hilang. Betul tidak ya Ibu Erika ya? Pasti 5 komponen itu ada yang hilang. Bisa jadi murojaah di rumahnya tidak misalkan ya, atau misalkan rekamannya kehapus. Ya, kehapus tinggal minta lagi nanti ke Tesyifa gitu ya. Tuh ya, sekomplit ini, sedetail ini ya. Maka dari itu alhamdulillah Anaba sudah beres ya. Itu Ibu Erika, Ibu Titi termasuk batch pertama di tahsin dan makomat ya. Nah, Ustaz boleh sampaikan sedetail apa Ustaz kalau misalkan mempraktekkan peserta itu apakah dipotong-potong lagi atau gimana nih kira-kira? Terakhir ya kita finishing nih. Contoh misalkan ya Ustaz dipotong-potong kayak tadi ya. Jadi peserta mengikuti satu kata. Nah itu nanti diminta satu persatu. Misalkan ada 12 peserta. Nah si 12 peserta ini mengikuti ya, mengulang ya. Enggak langsung satu ayat Ustaz, tapi per kata gitu ya. Ammayata, mungkin sampai sana gitu ya, dikoreksi satu persatu sampai semuanya sama gitu bacaannya gitu, biar
bisa semuanya. Makanya dari tadi tidak ada alasan untuk tidak bisa gitu. Mungkin dari 5 komponen tadi tidak ada yang hilang seperti itu ya. Mungkin tidak murojaah atau nggak melihat rekaman mungkin yang hadir gitu ya, atau tidak hadir. Tidak hadir pun padahal ada rekaman ya Ustaz, bisa dilihat dari rekaman. Betul. Ammayata, nah semuanya mengikuti. Ammayata, terus ammayata yatasaalun. Nah, nanti mungkin lebih detailnya di kelas makomat seperti itu. Insya Allah kita bertemu lagi di kelas makomat. Mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti kelas makomat, bisa bertemu dengan asatidz yang baik, yang sabar dalam menghadapi Bapak Ibu semua seperti itu. Masya Allah, tabarakallah ya. Syukron ya Ustaz Usep yang alhamdulillah kita sudah sharingkan, dan kita pun juga sebetulnya terbatas oleh waktu ya. Baik, kita ada 2 sesi terakhir, minta waktunya. Mohon maaf ya, agak-agak lebih ya, tapi ini saya pun juga rasa rindu kepada Ustaz Usep. Ini teman luar biasa. Kalau dihitung-hitung kita sudah berapa tahun nggak ketemu Bu. Dipertemukan di dengan Al-Quran, Masya Allah ya. Bisa hadir di sini berdua, bisa duet bareng. Nanti insya Allah saya harapan kita Ustadz Usep bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang lebih dari itu nanti di kita kepada kita insya Allah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terakhir mungkin untuk sebelum kita sesi tanya jawab sekilas mungkin ya, karena waktu kita terbatas, saya akan coba persilakan kepada Teh Syifa, barangkali ada kejutan apa nih Teh Syifa ya, boleh Teh Syifa? Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pemaparan materi pada malam hari ini bersama Ustadz Asep juga, dan izin menyampaikan mengenai kelas Tasim Private yang insya Allah nanti kita laksanakan di bulan depan ya, yaitu ada di bulan Agustus pertanggal 12 ya. Bapak Ibu semua bisa catat pertanggalnya di periode tanggal 12 bulan Agustus bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kelas Tasim private yang sudah disampaikan barusan oleh Ustadz Ari, baik itu kelas akbar dan juga kelas private-nya, tahsin dan juga makomatnya, insya Allah mudah dipelajari seperti yang disampaikan. Metodenya, metode sobat ngaji, dilihat menyenangkan, dipelajari memudahkan. Dan juga untuk informasi lainnya juga udah Syifa bantu sampaikan juga melalui kolom chatnya. Bapak Ibu semua bisa kontak nomor Syifa di sana, baik itu Google Form ataupun nomor WhatsApp-nya seperti itu. Dan untuk kelasnya sendiri, kelas tasin dan kelas makomatnya, per satu kelasnya akan ada 12 peserta. Pertemuannya sendiri akan ada 4 kali pertemuan selama sebulan, jadi 1 minggu 1 pekan ya ibu-ibu semua dan juga bapak-bapak semua. Untuk materinya sendiri juga nanti akan kami bantu kirimkan juga modulnya full. Untuk isinya sendiri ada teori, ada pola iramanya juga yang barusan kita sudah coba juga, beserta latihan-latihan talaknya juga. Jadi insya Allah Bapak Ibu semua juga bisa bertalaki langsung secara online melalui Zoom-nya dan langsung dikoreksi oleh asatidz dari tim Sobat Ngaji. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin berhalangan hadir, sudah disampaikan juga oleh Ustadz, nanti akan ada rekaman Zoom-nya beserta rekaman voice note juga yang bisa Bapak Ibu pelajari di rumah untuk murojaah, dan di setiap pertemuannya akan murojaah dan juga latihan seperti itu. Nah, untuk cara bergabungnya bagaimana, Bapak Ibu semua bisa menghubungi nomor Syifa, dan untuk bergabungnya sendiri Bapak Ibu bisa beregistrasi dengan sebesar rasa syukurnya saja, yakni untuk harganya sendiri 399.000, namun kami tidak memberatkan Bapak Ibu semua untuk bergabung. Bapak Ibu bisa bergabung dengan sebesar rasa syukurnya, asalkan ada niat dan tekad untuk mau belajar yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ari dan juga Ustadz Asep barusan, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjutkan kembali, barangkali dari Bapak Ibu semua apakah ada yang mau ditanyakan mengenai kelas Tasim private-nya? Boleh silakan. Nah, seperti itu Ustadz Adi, mangga, apakah ada yang mau ditanyakan dari para peserta? Ya, silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Oke, ini luar biasa ya. Saya ambil Masya Allah ya. Oke. Jadi insya Allah Teh Syifa ya, luar biasa dari antusias Bapak Ibu sekalian yang tentunya akan senantiasa saya sampaikan juga. Program kita sebetulnya dari tahsin besar maupun itu tahsin kecil, semuanya kita akan free
diberikan, tapi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bersungguh-sungguh, ingin belajar bersungguh-sungguh, ingin terpantau bacaannya, ingin bertalaki bacaannya, dan insya Allah kita pun juga di kelas privat itu tidak akan menargetkan apapun ya, tidak ada patokan apapun harus bayar atau tidak gitu ya. Nah, meskipun kita mempunyai yang dibedakan itu ya di privat ini, yaitu Bapak Ibu sekalian tidak usah berat ya, tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian kami buka untuk berinfak sodakoh ya sebesar rasa syukur ya. Jadi tidak ada patokan senominal apapun. Intinya Bapak Ibu punya niat ingin belajar, yuk gabung ke sini. Insya Allah ya, kami akan bantu, kami fasilitasi terbaik ya, modulnya sudah ada. Asatid insya Allah sudah kami bina, bahkan kita pun juga sudah membuka kelas guru juga insya Allah untuk dapat kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi guru juga ya. Untuk siapa? Minimal untuk keluarga kita, anak cucu kita. Kalau Bapak Ibu sekalian ada kesempatan untuk menyampaikan kepada yang lainnya, yuk silahkan. Kita sharing bareng di Sobat Ngaji ya. Kita ada kelasnya. Cuman untuk kelas guru belum kita buka secara resmi ya. Yang kita buka saat ini insya Allah kesempatan Bapak Ibu sekalian yang dulu masih bertanya, saat kapan dibuka kelas baru lagi? Kapan dibuka kelas baru lagi? Insya Allah bulan depan ya, bulan depan ini kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian. Niatkan yang pertama tentunya untuk beribadah dan juga minimal mau dulu ya. Sesudah mau Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ada rezeki silakan Bapak Ibu sekalian bisa memberikan yang terbaik ya sebesar rasa syukur Bapak Ibu sekalian. Gak ada nominal apapun di kita insya Allah ya. Yang mana kita akan memaksimalkan Bapak Ibu sekalian ada kemauan, kita akan support ya, kita akan fasilitasi dengan terbaik. Dan adapun nantinya alokasi dari hasil infak sedekah dari Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saat ini Pak ya, kita sudah bisa membuat studio. Meskipun belum dipakai ya, masih ada kekurangan-kekurangan seperti untuk AC-nya itu kan ya belum ya, dan meja dan lain sebagainya. Tapi kita sudah sudah membuat 4 studio di bawah ya untuk memaksimalkan fasilitas untuk Bapak Ibu sekalian ya. Itu dari hasil support dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan menjadi zariah insyaallah ya. Jadi kita di Sobat Ngaji insyaallah akan bersama-sama beramal jariah. Kita beramal jariah, ilmu disampaikan, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diajarkan kepada yang lainnya untuk kami jadi jariah. Bapak Ibu sekalian, tidak hanya itu, Bapak Ibu sekalian pun juga bisa beramal jariah dengan memberikan sebesar rasa syukur itu, dan kita akan fasilitasi semua asatid, kita makmurkan asatid, kita kita alokasikan untuk peralatan studio dan juga yang lainnya insya Allah ya. Semuanya akan menjadi amal jariah untuk Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat pokoknya untuk belajar. Tadi sebagaimana Ustaz Usep katakan, belajar itu sangat mudah ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang diulang di Quran surah Al-Qamar ya Ustaz ya. Insyaallah ya. Jadi insyaallah kita sama-sama berjuang ya Bapak Ibu sekalian untuk menggapai pahala dan ridho Allah. Untuk bisa dan tidaknya serahkan kepada Allah. Tapi insyaallah sebagaimana yang sudah bergabung kepada kita, alhamdulillah ya. Adanya tadi sudah hadir Ibu Eriga, Ibu Titi, mungkin yang lainnya ada Ibu Yus, ada Ibu Mardiana, yang lainnya mungkin belum bisa saya sebutkan juga karena banyak sekali ya Pak ya. Sudah berapa peserta yang bergabung dan alhamdulillah istiqomah, minimal kita istiqomah dulu. Bahkan ada peserta yang sudah nggak inget berapa pertemuan lagi. Saking nikmatnya, saking enjoynya belajar bersama kami insyaallah ya. Nanti insyaallah saya, Ustadz Usep, Ustadz yang lainnya yang sudah dibina di sini insyaallah di kelas guru, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk mempermudah dalam belajar Al-Quran ya. Mungkin Teshipa terakhir dari Ustadz Usep, mungkin barangkali ada 1 patah, 2 kata, patah ataupun 10 patah kata silakan ya, untuk memotivasi teman-teman kita nih Ustadz ya. Barangkali Bapak Ibu sekalian membutuhkan motivasi anak muda nih, kira-kira apa nih motivasi dari seorang Ustadz Usep nih, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sedikit saja ya Ustaz, karena waktunya pun sudah malam nih. Kasihan Bapak Ibu besok mungkin harus sudah bersiap-siap untuk anak-anaknya yang mau sekolah ya. Sedikit saja Bapak Ibu, 2 nasihat ya dari saya. Untuk orang menjadi bisa itu halangannya cuma 2 ya Bu. Malu dan sombong.
malu ketika kita tidak mau belajar ketika saya sudah tua, atau tidak, saya malu nih belajarnya sama anak-anak muda. Jangan sampai malu, karena malu itu menghalangi untuk kita untuk bisa. Kemudian rasa sombong kita, mungkin kita udah bisa gue mau belajar, atau sombong karena yang ngajarinnya anak-anak di bawah kita, anak yang muda, seperti itu. Itu dua alasan orang yang tidak akan bisa untuk belajar Al-Quran. Kemudian nasihat yang terakhir itu sebagaimana kata Syekh Ahmad Isa Al-Masrawi, saya bacakan. Malaikat Jibril turun ke bumi untuk Al-Quran, maka beliau menjadi malaikat yang paling utama. Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, maka beliau menjadi pemimpin seluruh makhluk. Al-Quran diwujudkan teruntuk umat Nabi Muhammad, maka mereka menjadi umat yang terbaik. Al-Quran diturunkan di saat Lailatul Qadar, maka ia menjadi malam yang terbaik. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka ia menjadi bulan yang terbaik. Maka bagaimana jika Al-Quran itu bersemi di hati kita? Begitu para Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, Masya Allah ya. Syukran ya untuk Ustadz Usep motivasinya yang insya Allah menginspirasi kita, dan tentunya sebagaimana tadi gambarannya dengan Al-Quran insya Allah semuanya bisa mulia ya. Malaikat Jibril menjadi malaikat mulia karena Al-Quran, Bu, ya Pak ya. Terus Nabi Muhammad SAW menjadi nabi yang mulia karena Al-Quran ya. Tempat Mekah dan Madinah tadi ya disampaikan berarti menjadi mulia ya Ustaz ya, karena Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia karena Al-Quran. Maka dari itu kata para ulama tentunya betul ya. Barang siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajarilah Al-Qur'an. Ya, jangan sampai kita tinggalkan ya. Hal-hal yang seperti ini saja insya Allah ini akan membuat hati kita senantiasa terenyuh, semakin kuat lagi, semakin meningkatnya kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan kata para ulama menyebutkan bahwa yang mahir, yang setingkatan dengan para malaikat itu adalah yang tidak hanya membaca Al-Qur'annya lancar, tapi ketika membaca Al-Qur'an semakin takut kepada Allah. Itu tingkatan sekelas setingkatannya dengan para malaikat yang sangat berat sekali ya. Tentunya Rasulullah pun juga menyampaikan bahwa ada yang terbata-bata mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala per huruf. Ketika kita membaca Al-Quran 1 hurufnya 10 kebaikan ya. Terus kita ulang-ulang berbagai kebaikan. Dan pahala yang kedua adalah pahala berusaha. Maka dari itu kita niatkan yang pertama adalah mengharapkan pahala dan ridho Allah, dan usaha gitu ya. Usahakan saja, insya Allah ikhtiarkan saja, nanti akan ada hasilnya. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian di sini sudah istiqomah berjuang bersama-sama batch pertama, salah satunya luar biasa menginspirasi sekali di sini yang hadir Ibu Airiga, Ibu Titi tadi ya, yang mana sudah beristiqomah dan hasilnya alhamdulillah sesuai harapan ya. Jadi tentunya ilmu itu pun juga bisa kita dapatkan dengan hasil usaha kita. Tapi tetap hasil usaha kita tentunya Allah yang menentukan. Tapi niat kita tentunya jangan ke hasil dulu. Tapi apa tadi? Niatnya adalah menggapai pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Ustaz Usep juga syukron jazakumullah khairan atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa barokahi beliau, dan juga senantiasa Allah muliakan juga ya, dan juga mudah-mudahan sehat selalu Ustaz ya. Dan juga harapannya kita menunggu ilmu-ilmu yang terbaik dari Ustaz Usep nanti insyaallah ya, bisa hadir kembali dan juga men-sharekan ilmu-ilmunya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja barangkali. Terakhir mungkin ada yang mau ditanyakan terkait program ataupun pertanyaan tadi mungkin, atau pola ya. Terakhir nih satu saja sebelum saya tutup, biar tidak penasaran. Sepertinya masih pada kuat nih, belum pada ngantuk nih. Masya Allah ya. Oke, silakan Bu. Acaranya jangan kelewat malam deh selesainya. Kalau bisa jam 8 kurang udah mulai. Oke, syukur Bu ya untuk masukannya ya. Oke, itu sebetulnya harapan kita juga sama ya. Harapan kita juga sama, sebelum jam 8 inginnya seperti itu ya. Karena memang beberapa kendala Bu ya. Karena tadi saja kita kan dari Ciganitri ya. Dari Ciganitri, Ustaz Usep dari mana Ustaz? Dari Asia Afrika ya. Asia Afrika ke sini sekitar sekitar 1 jaman lah. 1 jam ke studio gitu ya. Terus belum nanti kita keselang ke adzan isya ya, seperti itu. Dan memang di sini pun juga di Sobat Ngaji beberapa waktu yang berbeda. Yang tadi saya sampaikan di sini alhamdulillah ya, mendunia nih Masya Allah ya. Ada di Malaysia pun juga waktu itu ada ya, Malaysia, Singapura, terus ada Belanda dan sebagainya ya. Bahkan internasional di sini bisa bergabung. Makanya nanti bisa jadi perbedaan waktu Bu
ya, tapi mohon dimaklumi juga. Insya Allah kita saya sudah ngelis ya, sudah ngelis. Nanti kelas besar itu Bapak Ibu sekalian, saya harapannya dan akan kita buatkan ada kelas besar pagi, ada kelas besar siang, ada kelas besar sore, ada kelas besar malam seperti itu ya. Dan insya Allah nanti sudah di list ya. Cuman entah kapan, mohon doanya. Mohon doanya, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian pun juga bisa menghadiri sesuai waktu yang Ibu Bapak bisa. Misalkan, aduh saya pengennya pagi Ustaz, nanti kita adakan pagi ya. Pengennya siang, nanti kita adakan siang ya. Pengennya misalkan sore, nanti kita adakan sore. Saat ini yang tersedia itu adalah tasin privatnya ya, kelas privatnya. Kalau kelas privatnya bisa menyesuaikan Bapak Ibu sekalian. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam bisa kita sesuaikan. Bisa disesuaikan dengan waktu jam yang diperlukan oleh Bapak Ibu sekalian. Seperti itu mungkin Ibu siapa barusan ya. Syukran untuk masukannya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa ya Ibu ya dengan kondisi saat ini ya, dengan kondisi saat ini. Ya, amin amin ya. Mudah-mudahan kita semua sehat ya dan juga tentunya bisa selalu hadir ya. Dan adapun masukan-masukannya, mudah-mudahan mohon doanya kita bisa menyesuaikan sesuai keinginan Bapak Ibu sekalian. Tapi mohon dimaklumi juga ya, untuk proses tentunya kita pun juga harus menyesuaikan juga ya. Oke, itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada yang sudah hadir, Ustadz Usep ya, dan juga Ibu Eriga, Ibu Titi, Ibu Bapak semuanya yang hadir ya, dan juga Teh Syifa tentunya ini yang senantiasa setia menemani kita, masih muda, masih jomblo ya Teh Syifa ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Tapi harus bangga loh, betul Bu ya? Ibu ya harus bangga. Ya harus bangga menjadi seorang muslim, kalau misalkan masih jomblo harus bangga ya. Jangan seperti halnya di luar sana ya, berbangga-bangga dengan maksiat ya. Jangan, insya Allah. Kita di sini dengan Al-Qur'an sih Pak ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan sesuatu yang mulia kepada Teh Syifa, kepada Ustadz Usep, kepada Ibu Erika, kepada Ibu Titik, kepada Bapak Ibu sekalian semuanya ya. Baik, itu saja mungkin kita saling support, saling doakan bersama-sama, apalagi di Sobat Ngaji ini banyak slogan ya. Ya, jauh di mata, dekat di doa, insya Allah ya. Kita ini jauh-jauh loh ya, ada di Kalimantan dan lain sebagainya, tapi seperti dekat ya, dekat di mata kita ya, dekat di doa, insya Allah ya. Itu mudah-mudahan barokahnya yang kita rasakan saat ini, mudah-mudahan ya. Baik, terima kasih, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mungkin cukupkan dulu untuk kajiannya, nanti disambung oleh Teh Syifa ya. Terima kasih atas kebersamaannya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mungkin dari segi waktu terlalu malam juga ya, tapi ini salah satu rindu kami pun juga kepada Bapak Ibu sekalian, kepada guru-guru kita, kepada peserta-peserta yang sudah ikut gabung kepada kita, insya Allah ya. Terima kasih atas support dan juga semangatnya. Kita akan semakin semangat kalau Bapak Ibu sekalian pun juga semangat ya. Jadi kita saling menyemangati ya, saling mengingatkan, saling mensupport. Kalau tanpa saling itu gak akan jalan ya, tidak ada yang saling, malah saling menjatuhkan, nggak akan jalan ya. Tapi alhamdulillah di Sobat Ngaji ini saling support, saling semangat, dan saling yang lainnya, insya Allah ya. Baik, syukran, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Ari Abdullah mewakili tim pun juga, insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kembali kita di waktu yang berikutnya, insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz Ari untuk pemaparan, sharing metode Sobat Ngaji bersama Ustadz Usep juga. Terima kasih banyak. Insya Allah untuk selanjutnya nanti kita akan bertemu kembali langsung di kelas private-nya ya. Bapak Ibu semua bisa langsung daftarkan diri ke nomor Syifa yang sudah disampaikan juga melalui kolom komentarnya ya, seperti itu. Insya Allah di sana Bapak Ibu semua bisa mendapatkan modul dan ilmu yang bisa kita terapkan juga pada bacaan ayat Al-Qurannya supaya bisa lebih baik lagi untuk bacaan ayat Al-Qurannya. Seperti itu. Kira-kira sebelum kita akhiri, apakah ada yang bertanyakan dari Bapak Ibu semua? Ada Teteh. Assalamualaikum Bagaimana Ibu Syam? Iya, bagaimana? Itu malam apa? Tahsin Makomat itu hari apa Teh? Tahsin Makomat yang mana Ibu? Yang kelas private? Yang private itu.
Ya, untuk yang Tasim private, Ibu Syam kalau belum bergabung boleh konfirmasikan langsung ke Siva ya Bu ya. Seperti itu, ya. nanti kita bantu jadwalkan bersama Ustadz Ari, seperti itu. Karena untuk jadwalnya kita menyesuaikan dengan jadwal-jadwal para asatid juga, seperti itu, dan bisa menyesuaikan dengan waktu kosong dari Bapak Ibu semua yang sudah mendaftar, seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam belajar dan juga istiqomah buat Bapak Ibu semua yang sedang belajar membaca ayat Al-Qur'annya, seperti itu ya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Terima kasih banyak kepada Ustadz. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Rabu malam tentang bedah tajwid juz 30. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu semua, Sipa mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Asifan. Jazakumullah khairan kasiran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Sebagaimana Rasulullah bersabda, nikmatan yang berguna fi atas berbeda pada dua kenikmatan yang sering Rasulullah tadi, nasihatun wa fardun. Mempelajari ataupun mensyarikan yang mana tugas kita sebagai asatid